Assalamualaikum semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan semangat selalu ya. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melanjutkan perjalanan ke Wali Jawa Tengah. Sebelumnya jangan lupa tonton di part 1 yaitu part Sunan Muria. Dan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah subscribe dan juga selalu update tentang perjalanan kita. Semoga setiap channel yang kita suguhkan selalu membawa informasi dan manfaat untuk teman-teman. Ini kita lanjut perjalanan yang sebelumnya kita dari Sunan Muria nih teman-teman. Dini hari kita sampai di sana pukul 3 pagi. Setelah itu kita kembali perjalanan menuju Sunan Kudus itu sekitar pukul 7. Jadi setelah sarapan kita menuju ke makam Sunan Kudus yang tidak jauh dari makam Sunan Muria nih teman-teman. Sekitar 45 menit sampai 1 jam. Kita sudah sampai di parkiran bus di Sunan Kudus. Sekedar info untuk teman-teman, di sini teman-teman akan membeli tiket seharga 15.000, belinya di loket. Kita akan dapat 2 voucher seharga 15.000. Itu digunakan untuk kendaraan berangkat dan kendaraan untuk kembali ke area parkir ini. Dan untuk berangkat teman-teman bisa naik elf ataupun naik dokar. Untuk kembalinya naik ojek sepeda motor. Sunan Kudus adalah ulama dan panglima perang Kesultanan Demak yang termasuk dalam anggota Dewan Wali Songo. Nama lahirnya adalah Ja'far As-Shadiq, adalah putra Sunan Ngundung dan Dewi Sari binti Ahmad Wilantikta. Sunan Kudus lahir pada 9 September 1500 Masehi dan meninggal pada tanggal 5 Mei 1550 Masehi di Kudus masa Kesultanan Demak. Pada tahun 1530 Masehi, Sunan Kudus mendirikan sebuah masjid di desa Kerjasan, kota Kudus yang kini terkenal dengan nama Masjid Agung Kudus dan masih bertahan hingga sekarang. Sekarang Masjid Agung Kudus berada di alun-alun kota Kudus, Jawa Tengah. Peninggalan lain dari Sunan Kudus adalah permintaannya kepada masyarakat untuk tidak memotong hewan kurban sapi dalam perayaan Idul Adha untuk menghormati masyarakat penganut agama Hindu dengan mengganti kurban sapi dengan memotong kurban kerbau. Pesan untuk memotong kurban kerbau ini masih banyak ditaati oleh masyarakat Kudus hingga saat ini. Ja'far Shadiq atau yang akrab dikenal dengan Sunan Kudus merupakan salah satu penyebar agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Kudus, Jawa Tengah. Beliau terkenal sebagai sunan yang mampu menyebarkan agama Islam melalui pendekatan kebudayaan tanpa melakukan kekerasan. Sunan Kudus dikenal sebagai salah satu pendakwa ulung di tanah Jawa yang mampu menyebarkan agama Islam dengan cara-cara fleksibel dengan mengambil hati masyarakat non-Islam dengan melakukan pendekatan kebudayaan, sehingga agama Islam mampu diterima dengan baik oleh masyarakat setempat tanpa melakukan tindakan kekerasan. Larangan menyembelih sapi, hal ini Sunan Kudus lakukan sebagai bentuk menghargai apa yang diyakini oleh umat Hindu yang percaya bahwa sapi merupakan hewan suci sehingga dilarang untuk disembelih. Selain itu, Sunan Kudus juga membuat menara layaknya candi. Namun, menara tersebut tidak dijadikan sebagai tempat pemakaman raja atau menyembah roh leluhur, melainkan tempat mengumandangkan adat. Membuat padasan atau tempat wudhu dengan pancuran berjumlah 8. Hal ini Sunan Kudus lakukan sebagai bentuk upaya melakukan pendekatan terhadap umat Buddha, di mana jumlah pancuran tersebut bermakna jalan berlipat 8 atau Sanghika Marga. Selain itu, Sunan Kudus juga memberikan arca kepala kebo bumerang di atas pancuran tersebut. Sunan Kudus tidak melarang acara selamatan atau mitoni yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Namun, Sunan Kudus melakukan perubahan dan memasukkan nilai-nilai Islam dalam setiap rangkaian acaranya. Misalnya, mengubah permohonan doa kepada dewa menjadi kepada Allah, berharap anak tampan seperti Arjuna atau cantik seperti Dewi Rati dirubah menjadi tampan seperti Nabi Yusuf dan cantik seperti Maria ibu Nabi Isa. Kemudian menjadi acara tersebut sebagai momen bersedekah dengan berbagi makanan. Melalui sejumlah pendekatan tersebut, Sunan Kudus berhasil menarik perhatian dan hati masyarakat Jawa tanpa melakukan tindakan atau cara-cara kekerasan dalam menyebarkan
dan mengajarkan Islam kepada masyarakat. Pada tahun 1550 Masehi, Sunan Kudus meninggal dunia saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus dalam posisi sujud. Kemudian dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus. Nah, untuk menuju dari terminal ke makam Sunan Kudus, teman-teman bisa naik elf atau naik delman. Karena elf jumlahnya 25 maksimal, jadi ini kita memilih naik delman. Ini Pak Kusir yang kita naiki ini baik banget teman-teman. Jadi banyak ngobrol tentang kuda, tentang traffic untuk ke makam Sunan Kudus yang sekarang banyak diperbarui. Perjalanan dari terminal menuju makam Sunan Kudus sekitar 10 menit teman-teman. Kalau untuk naik elf pastinya lebih cepat ya. Untuk delman bisa untuk 5-6 penumpang. murah dikesal kan dagang juga Pak. Tapi kok kemauan darah itu kita ditepisan dengan jamone. Oh, kantor-kantor minum itu rame terus. Itu jamu. Kasih, nggih. Kasih setengah kasih. Nggih, boten setengah kasih 20 kilo. Samprek. Foto dipijet loh. Nggih, tambah kasih. Tolong kasih. Syuket tetep Pak nggih. Nggih. Ngelebet ngeriki nggih Pak? Nggih. Alhamdulillah. Nggih, ngelebet ngeriki nggih Pak? Nggih, liwate Tito. Tito kula bangane jenengan iki. Oh, nggih. Jalan berjalan. Jadi dari turun dari delman tadi kita akan berjalan sekitar beberapa meter untuk menuju ke Masjid Sunan Kudus dan juga makam Sunan Kudus. Nah, ini kita sudah sampai di lokasi Masjid Menara Kudus dan tepat di sebelah barat masjid ada makam Sunan Kudus. Ini masjid berada di sebelah kanan menara, tempat berwudu ada di belakang menara. Bagian dalam masjid untuk sholat juga unik teman-teman, karena terdapat semacam dua gerbang peninggalan masa lalu. Di masjid ini, di lokasi ini teman-teman bisa berfoto dengan pemandangan menara masjid dan juga beberapa ornamen-ornamen masjid yang sangat unik teman-teman. Masjid Menara Kudus menjadi salah satu bangunan masjid tua di Indonesia. Masjid ini dibangun oleh salah satu wali songo yaitu Sunan Kudus. Lokasi Masjid Menara Kudus berada di Jalan Menara, Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Nama resmi Masjid Menara Kudus adalah Masjid Al-Aqsa Manarat Kudus. Menara masjid ini cukup ikonik karena merupakan bangunan candi dan melambangkan akulturasi budaya masa lalu. Hingga saat ini, Masjid Menara Kudus masih aktif digunakan untuk beribadah umat Islam. Selain itu, masjid juga dibuka untuk peziarah ke makam Sunan Kudus. Usia masjid ini disinyalir sudah hampir 500 tahun. Prasasti yang ada di atas mihrab masjid ini sendiri berangka tahun 956 Hijriah atau 1549 Masehi. Nama asli masjid ini adalah Masjid Al-Quds. Kata ini merujuk kota suci di Palestina yang bernama Al-Quds atau juga dikenal Yerusalem. Nama Al-Quds yang kemudian diucapkan sebagai Kudus ini dipilih Sunan Kudus untuk mengobati kerinduannya terhadap tanah kelahirannya tersebut. Pasalnya, Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq dilahirkan di Al-Quds, Palestina sekitar tahun 1500-an Masehi. Dan ini kita akan menuju ke makam Sunan Kudus. Untuk teman-teman yang ingin ziarah ke makam bisa mulai setelah subuh hingga jam 12 malam. Untuk masuk area makam, teman-teman tidak ditarik biaya, melainkan hanya perlu berinfak seikhlasnya.
Ketika masuk kompleks makam ini, teman-teman diwajibkan untuk membuka alas kaki ya. Jadi sediakan kresek ataupun tas untuk membawa alas kaki kita. Dan ketika masuk, kita akan bertemu banyak makam teman-teman. Ini adalah makam beberapa orang yang merupakan keluarga dari Sunan Kudus. Sandal dibawa masuk, keluar lewat pintu belakang. Menit nih Pak. Kayak aneh. Anak sih. Iya, Mari Hole itu tadi 66 tahun. Itu hall para pangeran. Ini kerajaan Kudus. Oh iya, cek kerajaan ya. Gimana? Dulu. Kudus kan cek kerajaan. Sampai saya gitu, Mbak. Ya enggak. Kak ya biyen ya. Pengen pangeran. Itu jenenge apa, Mbak? Pedamaran. Kayak nanggone. Lantunan. Bisa masuk. Amin. Dulu dahulu kan yang Mbak. Pak Yanto iku napa? Nggih. Lindu. Ana lindu ya. Ojo-ojo. Kali kira sarapan. Baru bakso. Mas aus kesan dulu. Mbak Tia. Basir ya Sami'u ya Basir ya Sami'u Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir. Nah, ini kita sudah selesai dan kita akan menuju ke pintu keluar ini, teman-teman. Astagfirullahaladzim.
ya. Mau juga ya sana jepitan. Lihat aku balik. Ini palu. Enggak usah. Nah, ini saya ada rekomendasi untuk teman-teman yang pecinta dawet nih teman-teman. Belinya di Mas ini enak banget. Harganya cuma Rp5.000 dan dia gula asli dan juga santannya enak banget. Dan ini kita mulai menuju ke terminal lagi. Kita naik ojek ya untuk kembali ke terminal Pangkalan Bus. Dan ini adalah suasana kota Kudus teman-teman. Ini pukul 9 pagi. Jadi kita pukul sekitar 9 pagi kita kembali ke Pangkalan Bus. Dan untuk kembalinya kita naik ojek sama seperti berangkat. Tapi saat berangkat kita naik delman sekitar 10 menit sampai 15 menit. Ini kita naik ojek sekitar 5 sampai 10 menit. Saat edit video ini pun saya juga sudah kangen banget, pengen ke sana lagi teman-teman. Seneng banget di sana dan juga murah-murah. Untuk apa aja murah, makanannya murah, oleh-oleh juga murah. Rekomendasi banget buat teman-teman yang suka ziarah religi, wajib banget harus datang ke Sunan Kudus ini teman-teman. Masya Allah, ini sudah merindukan kita ingin ke sana lagi. Karena yang bulan Oktober lalu kita tidak sempat nih datang ke Kudus. Jadi saat ini kita kembali lagi, kita sengaja mendatangi makam Sunan Kudus. Padang-padang ya, Blackpink ya. Api wong. Coba kunyit ngomong bareng. Bareng wae lek kunyit iku. Santai sing dikene. Enggak, tapi aku mau dawetnya yo enak. Iya. Dawetnya yo itu. Oh ya. Lek waduh kan kenyal ya. Lek ini kan kayak lumer banget. Santannya juga ya. Oh, Mbak Ati tak kira sing nang kono sampean, Mbak. Sampun ate. Sarapate, monggo-monggo. Lanjut. Sekecaken. Wih, padha kabeh sarunge Banjarian. Ini sekalian kita kembali ke bus dan ini kita ada yang beberapa mencari oleh-oleh dan juga makanan di sini. Dan kita lanjutkan perjalanan nih teman-teman ke makam Sunan Kalijaga. Karena selama perjalanan baterai HP-nya habis, jadi ini kita turun ke sini baru bisa nge-record lagi nih teman-teman. Ini kita sudah ada di Pangkalan Bus di makam Sunan Kalijaga. Untuk di Sunan Kalijaga ini teman-teman nggak perlu naik ojek ya. Jadi dari terminal bus kita cukup jalan kaki sekitar 1 sampai 3 menit menuju ke area makam. Setelah dari makam Sunan Kalijaga, ini kita nanti rencana mau mengunjungi Masjid Agung Demak. Untuk peraturan baru saat kita datang ke sini, untuk bus tidak bisa parkir di area masjid, tapi bisa parkir di sini dan kita akan diantar ojek 15.000 untuk pulang dan pergi. Kalau jalan kaki, teman-teman bisa jalan sekitar 1 km. Kita jalan kaki menuju makam Sunan Kalijaga.
Sunan Kalijogo merupakan salah satu anggota Wali Songo yang berasal dari Tuban, Jawa Timur. Nama asli Sunan Kalijogo adalah Raden Mas Said. Sunan Kalijogo lahir sekitar tahun 1450 Masehi dan diperkirakan masa hidup Sunan Kalijogo mencapai 100 tahun. Sunan Kalijogo suka melakukan perjalanan. Dalam perjalanan tersebutlah beliau akhirnya bertemu dengan Sunan Bonang hingga menjadi muridnya. Beliau juga dikenal sebagai orang yang ahli dalam berbagai bidang. Sunan Kalijogo memiliki ilmu seperti politik, arsitektur, ahli strategi perjuangan atau militer, ahli kesenian, dan juga mubalik. Sunan Kalijogo terkenal dengan cara dakwahnya yang menggunakan kesenian dan kebudayaan. Dalam berdakwah, beliau menggunakan kesenian dan kebudayaan rakyat setempat seperti melalui wayang kulit dan tembang suluk. Lagu atau tembang suluk lir-ilir dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil karya seni Sunan Kalijogo. Dikutip dari e-book Mengungkap Perjalanan Sunan Kalijogo karya Joni Hadi Saputra, julukan Sunan Kalijogo konon diambil dari sebuah nama dusun di Cirebon, yakni Dusun Kalijogo. Pasalnya, Sunan Kalijaga pernah tinggal dan bersahabat dengan Sunan Gunung Jati. Oleh sebab itu, masyarakat Cirebon akhirnya menghubung-hubungkan hal tersebut untuk menggelari seseorang dengan daerah asalnya. Namun, klaim masyarakat Cirebon tersebut kurang memiliki argumentasi. Pendapat lain juga ada dari kalangan kejawan atau Jawa mistik yang mengaitkan nama Kalijogo dengan hobi berenang di sungai atau kali, sehingga seorang mirip orang yang sedang jaga kali. Riwayat kejawen lain juga muncul karena Sunan Kalijogo pernah disuruh oleh Sunan Bonang untuk bertepi di kali selama 10 tahun. Ini menjadi pendapat yang paling populer. Sejatinya tidak ada keterangan pasti waktu Sunan Kalijogo wafat. Namun, menurut sejarawan, Sunan Kalijogo wafat sekitar tahun 1580 Masehi karena sakit. Terdapat perbedaan dua pendapat tentang lokasi makam Sunan Kalijogo. Ada yang menyebut makamnya di Demak, Jawa Tengah, dan ada juga yang menyebutkan berada di Cirebon, Jawa Barat. Karena dulu beliau pernah tinggal di Cirebon selama hidupnya. Bagi mereka yang yakin Sunan Kalijogo dimakamkan di Cirebon, mereka mengatakan bahwa makam beliau yang di Demak hanyalah benda-benda peninggalan Sunan Kalijogo saja. Namun dari kedua pendapat tersebut, umumnya masyarakat berziarah ke makam Sunan Kalijogo yang berada di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak. Jadi ini kita sudah masuk di area makam. Dan untuk teman-teman yang di makam ini bisa mengumpulkan jadi satu di keranjang sandal dan nanti akan dibawa oleh pengurus di area keluar makam nih teman-teman. Jadi nanti bayar seikhlasnya untuk jasa penyimpanan sandal ini. Ini nih, taruh sini semua. Iya, taruh sini, Bu. Nah, itu ngersek itu. Nanti keluarnya sini, Mas. Enggak di sana keluarnya. Dipindah petugasnya dewe. Ini makamnya bunder-bunder. Nggih, Bu. Makamnya bunder-bunder.
turja syafa'atu likulli hauli mina anwari muhtahimi marabbi bil mustafa sallim maqasidana waghfir lana ma manda ya wasi'al karami salli wa sallim daiman abada ala habib. Kita keluar dari Sunan Kalijogo, ini kita mau ke masjid. Iya, aku yang suruh. Nggak tahu saya. Selamat sehat, bukan waras nggih, puasa sukses sehat. Amit nggih Bu, amit nggih. Ini pada borong oleh-oleh teman-teman, karena ini rencana destinasi makam Sunan perjalanan terakhir kita. Ini kita akan menuju ke Masjid Agung Demak rencananya teman-teman. Dan qadarullah ini setelah kita saat makan siang hujannya datang deras teman-teman. Jadi kita batal menuju ke Masjid Agung Demak. Dan karena waktu hujan ini lumayan lama, jadi kita tidak jadi datang ke Masjid Agung Semarang. Rencananya setelah dari Masjid Agung Demak kita mau ke Masjid Agung Semarang. Qadarullah hujannya deras dan lumayan lama di Sunan Kalijaga. Jadi akhirnya ini kita sepakat perjalanan langsung menuju ke Masjid Zayed Solo, karena di Masjid Zayed Solo ini ada jam tutupnya jam 8 malam. Jadi kita memburu waktu agar di sana tidak sampai kemalaman itu teman-teman. Masya Allah banget sopir kita Bapak Wahyu yang sangat banyak membahagiakan anak-anak di jalan, karena di bus ini ada telolet basuri ya namanya, dan itu dari terminal Sunan Kudus tadi sudah dikejar-kejar anak-anak, dan di Sunan Kalijogo ini juga dikejar-kejar anak-anak lagi. Masya Allah. Dan ini kita mulai meninggalkan kota Demak nih teman-teman. Kita ambil jalur tol, kita menuju ke Masjid Zayed Solo sekitar 132 km. Perjalanan kita tempuh sekitar 2-3 jam. Ini setelah 2 jam perjalanan dari pintu tol Demak, kita ada di rest area Baling Laras. Nah ini kita ke kamar mandi dan juga ada beberapa yang sholat asar di sini.
Ini kita sudah mulai masuk di kota Solo. Ini menuju ke masjid ya. Dan ini kita alhamdulillah dapat tempat parkir di tempat parkir Latar Ombo. Jadi memang penuh banget teman-teman untuk ke sini. Tempat parkir kadang ada di yang lebih jauh dari masjid, dan kita alhamdulillah 2 kali ke sini selalu dapat tempat parkir di Latar Ombo ini. Dan ini suasananya masih hujan. Ini sekitar pukul 5 sore. Dan kita menuju ke Masjid Zayed Solo menggunakan ojek. Iya, ojek dari Latar Ombo ke masjid Rp5.000. Ini adzan maghrib di Masjid Zayed Solo. Kembali dari Masjid Zayed teman-teman, hujan. Nggak apa-apa, kita terobos saja ya daripada nanti kita nggak bisa terlambat. Kita pakai jas hujan. Ini suasana hujan di Masjid Zayed. Kita nggak bisa lama-lama dan juga penuh jamaahnya, jadi nggak bisa keliling masjidnya juga. Jadi kita mau cari makan dulu ya. Terima kasih ya teman-teman, kita mau cari makan dulu. Ini kita makan mie ayam akhirnya di depan masjid. Hujannya cukup lebat ini teman-teman. Semoga perjalanan ini berkah dengan diturunkannya hujan. Semoga hajat kita semua dikabulkan, dimudahkan sama Allah SWT. Mas, boleh ipayung. Mas itu. Dan ini masih hujan. Tambah deras hujannya. Biru-biru tak? Nah, ini setelah mandi ganti baju karena sudah basah semua, nanti takut masuk angin ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman yang perjalanan jauh jangan sampai baju basah. Dan ini kita sudah mulai menunggu teman-teman yang lain untuk akan melanjutkan perjalanan kembali menuju ke rumah. Nah, ini jam 8:30 kurang kita sudah mulai perjalanan dari Solo. Kita akan menuju Gresik lagi nih teman-teman. Masya Allah, ini selesai rangkaian perjalanan kita 2 hari 1 malam. Jadi kita kemarin berangkat dari rumah hari Sabtu pukul 8:30, dan ini kita 8:30 juga akan kembali lagi perjalanan menuju ke rumah di Menganti. Masya Allah, setiap wisata religi meskipun tujuannya sama selalu ada kesan yang berbeda pastinya ya teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita dari Sunan Muria menuju ke Sunan Kudus, dilanjut dengan Sunan Kalijogo, dan ada 2 masjid yang kita lewatkan karena memang kendala hujan dan juga waktu. Jadi kita memutuskan untuk Masjid Agung Demak dan Masjid Agung Semarang kita tidak bisa hadir ke sana. Dan semoga kita semua diberikan panjang umur dan juga kelancaran rezeki, suatu saat bisa datang ke Masjid Agung Demak dan juga Masjid Agung Semarang.
Semoga perjalanan kita ini membawa banyak keberkahan untuk kita dan juga keluarga kita. Dan terima kasih untuk teman-teman. Semoga video kami dapat memberikan inspirasi ataupun bermanfaat untuk teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah selesai sudah rangkaian perjalanan kita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menonton channel kami. Semoga channel kami banyak memberikan manfaat dan juga informasi untuk teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.